Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran fisika hari ini tentang materi gerak lurus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas yang seperti yang sudah kalian catat. Saya akan menjelaskan tentang gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Nah, gerak terbagi menjadi 3 jenis dalam kinematika, yaitu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau parabola. Yang kita bahas sekarang adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus, sebelumnya saya jelaskan dulu, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Jika kalian berpindah, itu dikatakan kalian bergerak. Sepertinya udah paham ya untuk konsep gerak. Nah, di sini kita lanjutkan ke materi gerak lurus, yaitu benda yang bergerak pada lintasan lurus. Pada gerak lurus, ada beberapa besaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, jarak ini adalah besaran skalar. Skalar itu hanya memiliki nilai. Kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Perubahan kedudukan suatu benda berarti dari posisi awal ke posisi akhir. Dia adalah besaran vektor, yang berarti memiliki arah, bukan hanya memiliki nilai. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Kalau vektor dia punya nilai dan arah. Jarak adalah panjang lintasannya. Kalau perpindahan adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Jarak besaran skalar, kalau perpindahan besaran vektor. Nah, di bawah itu yang ini ilustrasinya ya. Nah, yang dikatakan jarak adalah posisi A, B menuju C. Sepanjang perjalanan untuk menuju ke C itu adalah jarak. Panjang lintasannya berarti dari A ke B, dari B ke C. Itu adalah panjang lintasan. Kalau yang dikatakan perpindahan adalah posisi awal, yaitu di A menuju posisi akhir C. Berarti yang dihitung adalah si AC-nya aja. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Jarak adalah panjang lintasannya. Dari A ke B ke C itu adalah jarak. Tapi dari A ke C aja itu adalah perpindahan. Karena jarak adalah semua lintasan yang dilewatin. Berarti dari A ke B ke C. Kalau perpindahan hanya posisi awal, yaitu di A menuju posisi akhir, yaitu di C. Analogi yang lain adalah misal ini ada gunung. Yang satu jalannya lurus. Yang satu lagi berliku-liku dari posisi yang sama. Si A lewat jalan yang berliku-liku, B lewat jalan yang lurus. Nah, sama-sama mau menuju ke puncak. Jadi, kalau misalnya si A panjang lintasannya pasti lebih panjang. Kenapa? Karena dia berliku-liku. Jaraknya lebih panjang karena jalanannya berliku-liku. Tapi si B jaraknya lebih pendek karena ngambilnya lurus. Tapi perpindahannya sama. Kenapa? Karena kedua-duanya dari posisi yang sama berangkatnya menuju posisi akhirnya sama ke puncak. Hanya jaraknya yang berbeda. Seperti itu. Nah, karena perpindahan di sini kan siswa berjalan ada 2 anak dari posisi A. Ada dua anak nih dari posisi A. Mau menuju ke C. Si A jalan dari B dulu, terus ke C itu adalah jaraknya. Tapi perpindahannya tetap sama dari A ke C.
Nah, dilihat dari gambar ini terbentuknya adalah segitiga siku-siku. Makanya perpindahannya adalah rumus dari sisi miring Pitagoras karena dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah, perpindahan A dan C dapat dirumuskan sebagai AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Seperti itu. Nah, besaran pada gerak lurus ada lagi yang tadi adalah jarak dan perpindahan, yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Jadi, kalau kelajuan dia adalah jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan merupakan perbandingan perpindahan dengan waktu tempuh. Jadi kalau misalnya kelajuan adalah jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Kedua-duanya sama, lambangnya adalah V kecil. Jadi kalian bedainnya kalau diketahuinya adalah perubahan posisi, berarti dia atau perpindahan yang diketahuinya berarti dia kecepatan. Kalau jarak berarti dia kelajuan. Kedua-duanya juga sama. V sama dengan X per T. Yang ini juga sama, V sama dengan delta X per delta T. Ini ada ya di pengertian. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari PQ dengan kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut bergerak dari QR dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Tentukan waktu PQ dan jarak dan perpindahan untuk perjalanan PQ melewati Q. Yang ketiga adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kita cari dulu yang diketahuinya. Ingat ya gambarnya, kayaknya saya nggak menaruhkan gambar di sini. Nah, diketahui kecepatan dari PQ adalah 20 meter per sekon yang tadi di soal. Bisa dicek di soal yang udah kalian tulis. Terus kecepatan QR sama dengan 20 meter per sekon. Kenapa? Karena di soal dijelaskan bahwa dengan kecepatan yang sama berarti waktu ke QR juga kecepatannya sama seperti waktu P ke Q. Makanya saya tulis 20 meter per sekon juga. Waktu di soalnya tertulis saat ke QR itu dia memerlukan waktu 20 sekon. Nah, jaraknya adalah 400 meter. Dilihat dari gambar ya, walaupun tidak tertulis di soal, di gambarnya sudah jelas. Jarak PQ 400 meter, jarak QR adalah 300 meter. Yang ditanyakan pertama, waktu saat di PQ. Yang kedua, jarak, S jarak, dan S perpindahan. Yang ditanyakan adalah S jarak. Tadi di soal nulisnya X ya, jadi maupun besarannya variabelnya X atau S itu kedua-duanya sama. Mau jarak atau perpindahan bisa dilambangkan dengan S, bisa juga dilambangkan dengan X. Di sini saya tulis S jarak dan S perpindahan karena yang ditanyakan jarak dan perpindahan. Jarak dari P menuju R melewati Q dan perpindahannya juga sama dari P ke R. Terus yang ketiga yang ditanyakan kelajuan sama kecepatan, yaitu kedua-duanya lambangnya V kecil. Sekarang jawab. Waktu saat dari P menuju Q berapa? Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Berarti kalau T sama dengan S per V. S-nya adalah 400 meter saat di PQ, terus V-nya adalah 20 meter per sekon saat di PQ. Sehingga waktu yang dibutuhkan dari P menuju Q adalah 20 sekon. 400 dibagi 20. Next, jarak dan perpindahan. Pertama, pengertian dari jarak adalah panjang lintasan. Berarti jarak dari jarak PQR adalah panjang lintasan PQ ditambah panjang lintasan QR.
atau kr. Kenapa? Karena jarak adalah panjang lintasan, berarti jumlahkan saja semua yang dilewati sama si benda tersebut. Berarti dari PQ menuju QR, maka jaraknya adalah penjumlahan dari PQ ditambah QR. Berarti 400 meter ditambah 300 meter sama dengan 700. Perpindahannya gimana? Perpindahannya karena dia membentuk segi 3 siku-siku, berarti pakai Pitagoras. Perpindahan itu kan hanya awal dan akhir ya, makanya di situ saya tulis PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PR sama dengan akar PQ kuadrat, ini rumus Pitagoras, dimasukkan angkanya. Akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat adalah 160.000 ditambah 900 adalah 250.000. Akar dari 250.000 adalah 500 meter. Arahnya dari P menuju R. Gitu. Itu jarak dari perpindahan. Yang ketiga, kelajuan dan kecepatan. Kedua-duanya adalah V. Tapi yang membedakan kalau kelajuan dia pakai jarak, kalau kecepatan dia pakai perpindahan. Waktunya kita jumlahkan karena dari P QR waktunya berarti saat di PQ adalah 20, saat di QR 20, sehingga jumlahnya adalah dari P menuju R adalah 40 sekon. Sekarang kelajuan dulu. Kelajuan pakai apa? Pakai jarak atau jarak PQR. V kecil sama dengan S per T sama dengan jarak dibagi waktu, 700 dibagi 40 sama dengan 17,5 meter per sekon. Kalau kecepatan pakai perpindahan, perpindahannya 500, maka V sama dengan S per T, perpindahan dibagi waktu berarti 500 dibagi 40 sama dengan 12,5. Next, ada contoh yang kedua. Edward mengendarai kapal selama 2 hari 31 menit 24 detik dari Madrid ke Paris. Jika jarak yang ditempuh kapal tersebut adalah 400 km, berapakah kelajuan kapal tersebut? Yang ini dalam kilometer. Diketahui waktunya adalah 2 hari 31 menit 24 detik buat dia nyampe dari Madrid ke Paris. Ini waktu ya, 2 hari 31 menit 24 detik itu adalah waktu. Nah, satuan dari kecepatan atau kelajuan adalah meter per sekon. Kalian bisa merubah dua kemungkinan. Semua besarannya dirubah ke meter per sekon atau ke kilometer per jam. Jadi boleh dua. Boleh kilometer per jam, boleh meter per sekon. Tapi tidak boleh kilometer per sekon atau meter per jam, itu nggak boleh. Jadi kalau kilometer pasangannya adalah jam, kalau meter adalah pasangannya sekon. Saya mau merubah semuanya ke dalam sekon. Jadi waktunya saya ubah ke sekon. Yang pertama 2 hari. 2 hari itu 48 jam. 1 jam 24 jam. 1 jam. 1 hari 24 jam. Kalau 2 hari berarti 48 jam. Sehingga 48 jam saya rubah ke detik harus dikalikan 3600. Karena 1 jam adalah 3600 detik. Maka 48 jam dikali 3600 adalah 172.800. Terus 31 menitnya juga sama, 31 dikali 60 karena 1 menit 60 detik, maka 31 menit dikali 60. 24 detik itu yang akhirnya. Sehingga waktunya adalah jumlahkan semua. 172.800 ditambah 1860 ditambah 24 sama dengan 174.684. Jadi 2 hari 31 menit 24 detik itu sama dengan 174.684 detik. Terus diketahuinya juga adalah jaraknya adalah 400 km. Kayak yang tadi saya bilang, saya mau merubah dari meter, maksudnya dalam satuan meter per sekon. Berarti jaraknya pun saya rubah dari kilometer menjadi
meter, yaitu 4 dikalikan 1000 jadi 400.000. Berapa kelajuannya? Berarti V sama dengan, ditanyakannya V sama dengan S per T. Jaraknya adalah 400.000 dibagi waktunya adalah 174.684. Hasilnya adalah 2,289. Boleh kalian bulatkan menjadi 2,29 meter per sekon. Bu, boleh nggak kilometer per jam? Boleh, berarti waktunya yang 2 hari 31 menit 24 detik kamu rubah ke dalam jam. Itu kalau saya dalam sekon. Nah, berikut adalah latihan yang kalian harus kerjakan. Ada 2 soal, silakan dikerjakan di bukunya. Jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan instruksi dan tulis juga catatannya. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran fisika minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.